Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman operator input ATSISBADA, saya akan menyampaikan tata cara input ATSISBADA tahun 2023. Yang pertama, alamat websitenya lebak.atsisbada.id/penerimaan 2023. Silakan login dengan user dan passwordnya masing-masing, masih sama dengan login yang tahun 2022. Apabila telah diganti passwordnya, maka sesuaikan dengan password yang baru. Klik OK. Nah, menu ini sudah familiar dengan teman-teman yang biasa input pada ATSISBADA. Yang menu akan kita gunakan adalah menu penerimaan dan distribusi. Kita klik menu penerimaan dan distribusinya. Yang berbeda dari menu penerimaan 2023 ini adalah berbeda pada kegiatan dan subkegiatan. Pada submenu ini, teman-teman, ini ada beberapa icon menu. Di sini ada baru, ubah, hapus, template. Nah, nanti template ini digunakan apabila kita mau mencicil input barang yang memang dengan jumlahnya banyak. Atribusi ini tidak digunakan di BOS, biasanya tidak ada. Ini digunakan OPD yang ada biaya penunjangnya. Validasi ini untuk memvalidasi hanya satu item inputan. Kalau validasi plus ini untuk memvalidasi seluruh inputan, dan ini ada di admin saja. Nah, ini bentuk laporan. Laporan ini silakan teman-teman bisa ditarik berdasarkan kebutuhan. Nah, ini PDF ini menampilkan hasil inputan dan Excel pun sama. Baik, kita langsung ke menu baru. Pertama, kita siapkan dokumen. Apabila kita dengan SIP-lah, tentunya siapkan BAST dengan SPK-nya. Kalau tidak ada SPK, bisa dengan surat pesanan atau SP, ataupun purchase order ataupun PO. Nah, setelah ini muncul, maka isi pengadaan ada yang berbeda dari cara perolehan. Kalau transaksi pengadaan barang, cara perolehan itu dipilih berdasarkan beban APBD. Ini karena sekarang mungkin berbeda di tahun kemarin, ya. Kemarin ada pembelian, hibah dan sebagainya. Nah, di sini pengadaan barang dibeli atau diperoleh dari atas beban APBD. Yang kedua, sumber dana silakan sesuaikan. Teman-teman di sekolah terdapat berapa penerimaan, juga terdapat berapa jenis penerimaan BOS. Apabila ada BOS reguler, maka pilih BOS APBN. Ini untuk BOS reguler. Metode pengadaannya pihak ketiga. Apabila kita ada dokumen BAST dan SPK. Apabila kita menggunakan swakelola, itu hanya ada nota dan kwitansi saja. Nah, nanti kita contohkan dengan pihak ketiga menggunakan SP2B, mekanisme pencairan dananya, sekali lagi SP2B ya. Ininya lunas. Nah, ini ada berbeda di DPA. Kalau kemarin ada di manajemen, kalau sekarang berbeda. Itu sudah tercantol sendiri di kegiatannya. Nah, teman-teman perlu diingat bahwa sekolah tidak mempunyai DPA, maka alihkan DPA-nya ke Dinas Pendidikan. Maka akan muncul
pilih programnya, program pengolahan pendidikan. Programnya sama, nanti berbeda di kegiatan. Nah, kegiatannya silakan kegiatan ini sama apabila di SD pilih sekolah dasar, apabila SMP pilih SMP. Contohnya di sekolah dasar. Nah, kegiatannya cari yang pengolahan dana BOS sekolah dasar. Bukan lagi ada di pembinaan kelembagaan, tapi ada di sini. Nah, setelah itu muncul ini, silakan dipilih contohnya, lihat di RKAS, disamakan dengan di RKAS. Apabila kodenya 5202, maka ikuti apa yang ada di RKAS. 5202. Kalau 5205 ataupun di BKU-nya 5205, silakan sesuaikan dengan yang ada di BKU. Contohnya 5202 ini untuk belanja modal peralatan mesin BOS. Jadi sekali lagi, ini wajib sama dengan yang tertuang di dalam buku kas umum ataupun RKAS. Kita pilih contohnya belanja modal peralatan mesin. Pekerjaannya contohnya pengadaan printer, karena kita di sini mau input printer. Dokumen kontraknya di sini ada berbeda lagi, teman-teman, ada tambahan menu, contohnya surat perintah kerja. Tanggalnya surat perintah SPK-nya kita lihat ini, tanggalnya 24 November, contohnya 2023. Contoh, karena ini kita ngambil dari Google, kita ambil contoh saja. Tanggal 24 November tahun 2000. Nomor dokumennya kita samakan dengan yang ada di SPK ini, S100418510. Maka kita ketikkan di sini S10000, ya anggap ini adalah yang tadi ya. Selanjutnya ini sudah yakin bahwa ini sama dengan di yang tertuang di RKS. Klik jumlah. Jumlah ini adalah total realisasi yang akan kita inputkan. Contohnya di sini 2,5 juta. Ketika memang ada pajaknya di sini 250.000, maka yang kita inputkan adalah 2.750.000 rupiah. Ini perlu diketahui bahwa kalau ada penambahan PPN maka diakui seluruhnya setelah PPN. Jumlahnya 2.750.000. Kita simpan. Total harga belum sesuai dikarenakan kita belum menginput barang. Nah, ini pilih BAST karena dokumen yang kita punya adalah BAST. Ini nomor BAST-nya dan ini adalah tanggal BAST 2. Contohnya karena di dokumen kontraknya adalah November, anggap ini adalah 2 Desember tahun 2023. Anggap ini adalah tanggal BAST. Kita pilih tanggal 2 Desember tahun 2003, nomornya kita anggap sama, contohnya ini SPK. Penyedia barang silakan teman-teman samakan dengan yang ada di dokumen ya, contohnya ke saya yang ada saja. Terus penerima barangnya silakan disesuaikan dengan di berita acara. Ini adalah yang menerima barang, maka isi Supriyadi, NIP sekian dan sekian, dan jadi diisikan di penerima barang ya. Pengurus barangnya silakan diinputkan. Pengurus barang ini teman-teman sekali lagi untuk di tingkat sekolah ya, pengurus barang adalah yang ditunjuk oleh yang di SK bupatikan. Nah, kalau pengguna barang
ketika kita menginput pengurus barang, maka ini yang di SK bupatikan. Pengguna barang adalah kepala sekolah. Tanggal buku ini wajib sama dengan tanggal dokumen sumber. Apabila di sini 2 Desember, maka di sini dipilih 2 Desember. Jangan lupa ini sama, ya. Nah, biar atribusi tidak, keterangan tidak usah diinputkan oleh. Nah, ini teman-teman silakan isi yang petugas inputnya siapa. Ya. Petugas inputnya siapa. Nah, ini silakan diinputkan. Nah, pilih kadang-kadang sekarang kita ke bagian kedua, input penerimaan barang. Cari, karena yang akan kita inputkan adalah printer, maka kita cari supaya tidak salah kamar dalam proses penginputan. Di sini pilih peralatan mesin, karena yang kita input adalah printer. Nah, untuk printer sendiri kita pilih yang ini, printer peralatan personal komputer dengan ujungnya 03.003. Di sini kita isikan Epson L3110 mereknya L3110, bahannya campuran, jas ukurannya step. Angkutan dari motor gagal checklist, lokasi silakan di checklist, tidak usah lokasi, ini untuk inputan tanah. Silakan nanti uploadkan gambarnya, ya, nanti uploadkan gambarnya silakan. Kalau sudah diuploadkan nanti disimpan, ya, disimpan. Jumlahnya 1, harganya 2 juta, itu satuannya berarti ini. Harga satuannya 2.750.000. Terus simpan. Nah, ini contohnya, supaya ini contohnya real. Contohnya di sini diinputkan oleh Indra Suada, nama pegawai, NIP-nya 19. Jabatan pegawai contohnya operator sekolah, nama pegawai contohnya ringkas gitu, simpan. Nah, ini nama penginputnya. Jadi setelah selesai, teman-teman kita simpan. Pastikan jumlah ini 2.750.000 sama dengan yang di atas, maka total harga sesuai. Simpan, data bersimpan, cetak permohonan validasi. Silakan nanti dicetak dan diajukan, tidak menunggu di akhir tahun untuk pengajuan validasi, tetapi untuk triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 itu setiap triwulan sekarang harus melakukan validasi, pengajuan validasi ke BKAD. Nah, setelah selesai input kita tampilkan, ini sudah selesai. Silakan ajukan kepada ini. Nanti jangan lupa dokumennya nanti diinputkan, ya. Apabila teman-teman mau mengubah, silakan klik ubah dan silakan untuk melakukan ubah data, ya. Nanti dokumen jangan lupa di sini diupload. Yang diupload adalah invoice, SPK dan BAST. Ya, sekali lagi yang diupload ini SPK atau PO atau SP dan BAST dan kwitansi apabila pihak ketiga. Nanti simpan dokumennya, ya. Kasih keterangan di sini uraiannya apa saja yang diinikan, yang diuploadkan. Kalau sudah silakan disimpan kembali.
Baik, itu sebetulnya teman-teman inputan pada tesis pada 2023 adalah teman-teman perbedaannya adalah di cara perolehan sekali lagi ya, cara perolehan, terus DPA-nya di sini hampir sama sebetulnya dengan yang ini. Kenapa tidak bisa dipilih? Karena sekolah tidak mempunyai DPA, maka pindahkan ke dinas pendidikan ya. Unitnya pindah ke dinas pendidikan, subunitnya pindah ke dinas pendidikan. Sekali lagi program pengelolaan pendidikan, pilih sesuai jenjang masing-masing, pilih SMP, pilih yang nomor 42 ini, pengelolaan dana bos sekolah menengah pertama. Nah, nanti ini tinggal menyesuaikan. Nah, yang berbeda lagi di sini, penyedia barang sudah ada di tahun 2022, tetapi yang terbaru adalah 2023. Ini adalah pengurus barang pembantu, pengguna barang, ya, dan petugas inputnya siapa. Jadi teman-teman silakan nanti disesuaikan untuk datanya yang sudah menginput, silakan nanti sesuaikan dengan berdasarkan informasi yang didapatkan berdasarkan tata cara input ini. Baik, karena ini sudah sebetulnya rutin dilaksanakan setiap tahun dan saya hanya menyampaikan ada beberapa penambahan menu di dalam input baru. Nah, ini silakan teman-teman untuk meng-cross check menu-menu ini ya. Silakan teman-teman digunakan untuk mengecek sendiri. Nah, di penerimaan, kita beralih ke penerimaan. Di sini ada template. Template ini bertujuan untuk menginputkan barang-barang yang akan dicicil. Sebagai contoh, karena tidak memungkinkan untuk diinputkan sebanyak 150 barang, contohnya dalam satu waktu ini bisa dicicil. Contohnya kita klik baru di sini. Nah, ini template ini juga baru ya. Menunya menu baru ya. Nah, nanti ini nama template, ini nama file, sama seperti kita nyimpan Word. Contohnya kita template ini kita gunakan untuk input contohnya buku teks pelajaran. Nah, nanti di sini ada data barang. Contohnya di sini aset tetap lainnya biasanya di buku yang paling banyak, contohnya ilmu pengetahuan umum. Nah, nanti mereknya ini silakan jenisnya apa, buku, barang kesenian lainnya atau hewan. Kalau mau buku, isi buku, contohnya IPA kelas 5, contohnya. Judulnya diisi, silakan. Spesifikasinya diisi apabila ada, kalau tidak ada strip. Jumlahnya contohnya ada 52, harga satuannya 47.500, satuannya eksemplar. Harga satuannya 47.520. Ini tidak usah diklik lagi PPN ya, mau kita input barang ataupun apa, karena biasanya C+ sudah tertuang dengan jumlah include barangnya. Jadi PPN ini tidak usah di checklist ya, tidak usah di checklist keterangannya. Nah, ini nanti silakan disimpan. Template berhasil dibuat ya. Nah, dari di sini teman-teman bisa meneruskan di sini ya. Tambahkan lagi kalau mau nambah di sini dan seterusnya. Cari lagi, ini pilih ke aset tetap lainnya, contohnya ini referensi. Nah, contohnya buku tema 5
Nah, ini contoh penciptanya diisi, spesifikasinya silakan kalau ada diisi. Jumlahnya contohnya 78, satuannya eksemplar, harga satuannya 13.550 seperti contoh, simpan dan seterusnya. Ya, kalau sudah diklik selesai, kalau sudah template berhasil diperbarui. Nah, ini yang kita inputkan 3.527.940.000. Nah, bagaimana kita menempelkannya? Kita close ya, klik baru. Nah, contohnya dari kita ini dari bos reguler, ini swaklola, karena contohnya ini belanja langsung ke toko bukunya, jadi tidak ini. Klik DPA nya. Nah, sekali lagi ini unitnya pilih dinas pendidikan, subunitnya pilih dinas pendidikan, terus programnya pengelolaan pendidikan, sekali lagi kegiatannya kita pilih, sesuaikan jenjangnya pakai SD SMP, contohnya SD. Subkegiatannya pilih yang nomor 4, pengelolaan dana bos sekolah dasar. Kalau nanti kalau SMP, pengelolaan dana bos sekolah SMP. Nanti pilih, pastikan kalau buku itu ada di 5205 ya. Kita checklist, pilih. Nah, nanti jumlah yang ininya sesuai yang tadi, yang di template berapa. Nah, ini ya, kita simpan, asal nanti kita sesuaikan saja. Nah, ini berarti pilih kwitansi. Ini pekerjaannya lupa diisi, pekerjaannya pengadaan buku pelajaran. Ininya dokumen kontraknya kwitansi. Contohnya pembeliannya tanggal 7 Mei. Baru 3, lihat nomor BKU, contohnya BPU 005. Apabila dia arkas BKU-nya banyak, nomornya ambil nomor yang paling pertama. Contohnya BPU 005. Nah, ini juga sama dari kwitansi, tanggalnya 7 Mei sama, kalau swaklola itu dari mulai ini sama, ini sama, silakan nanti dipilih ya. Ini nanti disesuaikan. Ini juga contohnya bukan 7 Mei, supaya ini contohnya April ya, tanggal 4 April. Ini juga nanti dipilih tanggal 4 April sesuai dengan nota. Sekali lagi sesuai dengan nota. Tanggal nota pada saat dibeli, jangan tanggal pada saat dibayarkan. Lihat ketika kita mencantumkan tanggal ini, yang kita lihat adalah tanggal nota. Ini juga sama, 4 April semuanya. Nah, jadi kalau swaklola ini dari mulai atas tanggalnya sama, 4 April, tanggal dokumen sumbernya 4 April, dan tanggal bukunya 4 April. Nah, bagaimana cara menempelkannya? Yang pertama di sini ada namanya template. Nah, ini yang sudah kita isikan tadi. Pilih rekeningnya, belanja modal serta lainnya. Tanggal perolehan yang dirubah, gunakan. Nah, total 3.527 kita isikan di sini. Ya, harus sama. 3.527.940. Kita simpan. 3.527.000. Simpan, total harga sudah sesuai, kita simpan. Nah, itu tutorial terkait dengan tesis pada tahun 2023. Lalu apabila kita ingin mencetak ulang permohonan validasi,
klik yang warna biru ini, terus kita cetak. Apabila akan mencetak ulang, ya. Nah, ini ada lembar verifikasi. Jadi 2 dicetak, sekarang itu ada lembar verifikasi ini, nanti tolong dicetak, ya. Apabila teman-teman akan ke BKAD, ya, mengajukan ke BKAD. Yang kedua, surat permohonan validasi tercetak. Terus setelah ini teman-teman ada surat pernyataan. Nah, ini jadi ini semuanya dicetak dan diajukan kepada BKAD. Ya. Formulir penerimaan BMD ini sih tidak usah. Ya. Nah, jadi teman-teman, pertama yang harus ke BKAD itu adalah lembar verifikasi hasil pembukuan pengadaan BMD. Yang kedua adalah surat permohonan validasi input, dan ketiga adalah surat pernyataan. Jadi sekali lagi, ini apabila akan mengajukan validasi ada 3. Yang pertama ada lembar verifikasi, sekali lagi. Lembar verifikasi. Yang keduanya adalah surat permohonan validasi input, Yang ketiganya adalah surat pernyataan. Nah, itu teman-teman terkait dengan tutorial input Atisbada, yang mana kita sudah mengikuti Permendagri 47. Jadi ada perubahan-perubahan terhadap Atisbada yang berdasarkan Permendagri 47. Sekian dari saya, terima kasih. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat teman-teman Atisbada. Sekali lagi saya tekankan bahwa silakan teman-teman untuk melakukan validasi wajib per triwulan, ya, wajib per triwulan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.